Kita sudah lihat dakwah Nabi penuh tantangan. Berarti siapapun ingin berdakwah di zaman sekarang, siapapun, baik pribadi maupun lewat organisasi, apapun organisasinya, apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu Al-Irsyad, apakah itu Mataul Anwar, apakah itu HMI, apakah itu PKS, apakah itu P3, apakah itu partai-partai lainnya, apakah itu saudara kelompok-kelompok majelis taklim, siapapun yang ingin berdakwah di jalan Allah harus siap untuk menghadapi tantangannya, harus siap untuk difitnah, dihina, dibungkam, dipenjara, diusir, dibunuh sekalipun. Walaupun kita tentu tidak berharap untuk dipenjara, kita tentu tidak berharap untuk difitnah, tapi kita wajib untuk menyiapkan diri kita, mental kita, kesabaran kita, ketegaran kita untuk menghadapi segala tantangan. Dan contoh Nabi, bagaimana cara beliau menghadapi segala tantangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Tidak usah khawatir, Allah tidak akan meninggalkan para dai. Allah tidak akan meninggalkan orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak, sudah. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu memenangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Memenangkan Allah berarti memenangkan agamanya, memenangkan syariatnya, memenangkan hukumnya, menegakkan aturannya. Pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Makanya berjuang harus jangan takut, mau dipenjara puluhan kali, mau diculik, mau dibunuh, tidak ada urusan. Mau satu negeri caci maki kita, mau dituduh apapun, mau dibilang teroris, radikalis, ekstremis, pemberontak, pengacau, masa bodoh, anggap aja mereka saudara. Kalau mereka laki-laki, anggap Abu Lahab. Kalau mereka perempuan, anggap istri Abu Lahab. Ini dia nih, si brengsek sama si Judas. Udah kita senyum aja, jalan terus berjuang, insya Allah. Takbir. Itu kalau kami boleh tahu, itu kasusnya apa yang Habib sampai masuk penjara itu? Yang di penjara itu pertama waktu tahun 2003. Oh, yang pertama? Ya, 2003 itu sebetulnya simpel saja. Saya diundang dialog macam ini di sebuah stasiun televisi. Oh iya? Kita berdebat dengan salah seorang perwira televisi. Nah, kemudian di dalam debat tersebut pihak kepolisian itu mengatakan di Jakarta ini tidak ada tempat judi. Tapi saya mengatakan ada tempat judi, Anda jangan bohong. Saya bawa daftar alamat-alamatnya. Ini loh alamatnya, saya bilang, tempat anu alamat sekian, tempat anu alamat sekian, tempat anu alamat sekian, dan seterusnya. Kesimpulannya, dalam forum itu polisi ini terdesak. Besoknya saya dilaporkan penghinaan terhadap pemerintah. Akhirnya saya masuk penjara 7 bulan. Nah, jadi itu yang jadi persoalan. Makanya kadang-kadang saya sekarang bercanda kalau diundang dialog oleh polisi, ini jangan kalah ngomong ditangkap lagi. Ya. Kalau kita dialog kemudian orang kalah ngomong kita dituntut, kan repot Pak Jaya. Ya, untungnya saya bukan polisi ya. Itu tahun 2003. Itu pertama. Ya, tapi kalau waktu tahun 2000. Tapi hikmahnya Anda menulis ini ya, ya, betul. Nah, adapun pada tahun 2008 itu terkait dengan peristiwa insiden Monas. Gambar inilah yang antara lain menjadi alat bantu polisi mengusut kasus penyerbuan FPI atas massa yang sedang memperingati hari lahir Pancasila di Monas kemarin. Nah, karena di insiden Monas itu kan ada kejadian Laskar Islam, itu kesatuan daripada berbagai macam ormas, terjadi bentrok. Ya, itu dengan komponen masyarakat yang ingin memperjuangkan untuk membela atau menolak kepres pembubaran Ahmadiyah. Ketua FPI Habib Rizik Syihab meminta anggota untuk tidak panik serta meminta anggota FPI agar mempersilahkan polisi menjalankan tugasnya. Kepada seluruh aktivis FPI, Laskar, semua rekan-rekan seperjuangan yang ada di Petamburan ini, jangan menghalangi tugas kepolisian. Dan insya Allah polisi akan melakukan pencarian, penggeledahan dengan cara yang santun. Itu yang kita sampaikan.
kepada laskar yang ada. Kira-kira jelas tidak? Laskar, aktivis, pengurus FPI semua jelas. Nah, siap untuk digeledah, siap untuk diperiksa. Kalau ada foto siap untuk dibawa, nah, siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Takbir. Harus dipertanyakan yang mengatakan ahli itu siapa, lembaga mana, institusi mana, kapan, di mana, tanggal berapa, siapa tokohnya, profesor-profesor ahli multimedia yang mengangkat beliau ini sebagai ahli multimedia, dan tesis ilmiah yang mana yang diajukan dalam bidang multimedia. Jadi jangan penyidik mengatakan ahli langsung dianggap ahli, tidak begitu. Ahli itu ada mekanismenya. Bahwa beliau ini sering memberikan komentar soal foto-foto porno atau sur. Nah, itu foto-foto porno apakah yang berkenaan dengan Andi Soraya, Davina, Sandra Dewi, Sukma Ayu, Rianti, Maria Eva, dan lain sebagainya. Jadi setahu kami ini bukan ahli telematika, ini hanya seorang pengamat, hanya seorang komentator. Saya tanya, setelah tanda koma apa ada huruf besar? Kalau bukan nama orang, nama kota, tidak bisa. Tapi di sini Anda lakukan itu. Tidak. Saya punya bukti. Saya bisa tunjukkan di depan majelis hakim. Serahkan ke sini. Ya, saya akan serahkan BAP-nya dan saya akan serahkan pledoi saya 274 kesalahan. Majelis hakim bisa pelajari sendiri. Jadi ini kredibilitas yang bersangkutan. Jadi saya keberatan kalau orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia jadi ahli bahasa. Loh, yang mengangkat Anda jadi ahli bahasa siapa? Anda punya tesis ilmiah apa dalam konteks bahasa Indonesia? Anda kan penyidik, sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman kan? Anda tidak bertanya kepada piket ini siapa, diambil dari mana, apa yang harus diperiksa. Dari kan Anda bilang kan piket yang minta. Anda tidak bertanya. Jadi begitu diserahkan, main periksa saja gitu. Oh, pantas salah tangkap. Anda sebagai penyidik profesional tanya dong, ini siapa yang saya harus periksa, siapa? Sebagai penyidik saya tanyakan, apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Jadi Anda punya maksud apa? Kami tersebut dengan dibantu oleh saudara Pipi Restipen. Wa syukrulillah, takbir. Jadi terdakwa berdasarkan kepada penuntut umum. Allahumma dammir man zalamani. Allahumma dammir man zalamani. Allahumma dammir man zalamani. Sari'an ajilan. Sari'an ajilan. Sari'an ajilan. Allahumma dammir Ahmadiyah. Wadiyaniyah wa lahuriyah. Allahumma dammir Ahmadiyah wa Ahmadiyah. Min al-liberaliyah wa ta'abudiyah wa al-ilmaniyah. Wa a'wanaha min al-munafiqina wal kuffar. Allahumma farrik jamahum. Wa shakkik samlahum. Wa masik wahdatahum. Wa kharrik quwwatahum. Wa salsil aqdamahum. Wa dammurhum ta'amiyah. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi, cuman karena ada orasi-orasi dari kelompok mereka ini yang yang provokatif dengan mengatakan Laskar Islam ini dengan kata-kata yang nggak bagus lah, tidak layak untuk saya ungkapkan di sini. Akhirnya laskar-laskar terprovokasi nyerang mereka. Nah, tapi karena di antara mereka ada FPI yang kena yang kena diamnya Pak Jaya. Dan ada yang ujuk-ujuk masuk penjara. Pada saat kita ditangkap, polisi pun ditanya, ini Habib Rizik ditangkap pasalnya apa? Oh, nanti pasalnya lagi dicari dulu. Kalau itu benar-benar ujuk-ujuk itu. Tapi nggak apa-apa, itu semua ada hikmahnya. Anda terima itu dengan... Oh ya, itu resiko perjuangan, kita terima tanpa dendam, dan saya ambil hikmahnya. Tanpa dendam. Tanpa dendam. Nah, alhamdulillah. Nah,
Terima kasih Habib. Ya, ini suatu pencerahan, satu pelajaran, pengalaman, masukan informasi bagi kita semua untuk lebih bisa memahami makna perjuangan FPI yang sebenarnya. Ya, dan moga-moga juga siaran talk show yang sederhana ini ya itu bisa didengar juga oleh pemirsa-pemirsa sebanyak mungkin, supaya mereka pun atau kami ya, saya dan atas nama mereka juga bisa memahami, dan kita bukan lagi takut, bukan lagi curiga, bukan lagi benci pada FPI, tapi kita mungkin bisa bersama-sama FPI untuk memerangi maksiat angkara murka di negara kita tercinta ini. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih baik atas nama pribadi maupun atas nama FPI kepada Pak Jaya maupun forum talk show-nya ini yang luar biasa. Kita juga di luar dugaan bisa diundang, bisa diberi kesempatan bicara dengan leluasa, dengan bebas. Dan di sini juga saya ingin menyatakan sebelum kita berpisah, FPI ini kan bukan malaikat. FPI ini kan juga tidak boleh mengklaim kalau dirinya suci. Wow. Di dalam FPI kan juga ada oknum-oknum yang tidak baik juga. Nah, karena itu saya juga minta bantuan masyarakat. Manakala masyarakat mendapatkan ada oknum-oknum FPI yang tidak bagus akhlaknya, tidak bagus moralnya, dan memang melakukan hal-hal yang tidak patut di wilayahnya, tolong laporkan kepada kami. Kami akan ambil tindakan tegas. Bahkan kalau ada cabang-cabang FPI yang coba-coba melakukan suatu kegiatan melanggar daripada prosedur yang saya sebutkan tadi, kita tidak segan-segan. Cabang itu kita bekukan dan kita bubarkan. Nah, jadi kita tidak mengklaim kalau FPI ini tidak punya salah. Tidak. Saya pun sebagai pimpinannya mungkin terkadang juga bahkan sering juga melakukan kesalahan. Apa itu kesalahan dalam mengambil keputusan, kesalahan di dalam berucap, kesalahan dalam bertindak. Nah, karena itu mari kita saling menasehati, saling memperingati, saling memperbaiki satu sama lainnya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Jaya dan semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.